Tuhan turun tangan mengguncang Iran 21 Juli 2025. Kemudian apa yang terjadi, komentarnya begitu sangat-sangat memprihatinkan dan sangat-sangat pedas ya ikhwah. Dimana isi komentarnya yang pertama, itu ada semacam video pendek ya, mengatakan mampus, 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 waliyadzubillah. Hemat kami ini datang dari ketidakpunyaan empati, tidak punyanya rasa kasih di dalam hatinya ketika umat Islam, wabil khususnya yang kemudian terkena ujian dan cobaan. Baik ikhwah, apalagi kemudian komentarnya di sini. Nah ternyata ini pengupload videonya orang ini ya ikhwah. Jadi video ini diupload di media sosialnya orang ini. Kita akan lihat bagaimana komentar-komentar yang lainnya. Salah satunya ada Chen ya, Chen Wanlin. Baru 5,1 tuh gempanya. Itu awal teguran dari Tuhan. Baru 5,1. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang mengatakan syukurin lu. Ini merasa puas terhadap apa yang terjadi di Iran, yang kemudian banyak korban di sana adalah umat Islam. Kemudian di sana komentarnya, lihat, syukurin lu. Di bawahnya ada kata-kata puji Tuhan. Waliyadzubillah. Kemudian ada lagi di sini, kurang kenceng, kasih 9,9 biar rata. Ini cerminan hati yang tidak punya empati dan tidak punya rasa kasih ya ikhwah. Kemudian sangat gembira dan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kemudian alhamdulillah kita akan lihat dan kita akan sandingkan bagaimana ketika di pemberitaan justru ada gereja-gereja yang runtuh, yang hancur akibat dari gempa itu sendiri. Yang pertama, gempa magnitudo 6,0, guncang Poso, bangunan gereja ambruk, timpa belasan jemaat saat ibadah pagi. Nah, kalau misalkan tadi di Iran itu hanya 5,5 magnitudo, sedangkan di sini 6 magnitudo, artinya lebih besar daripada Iran. Ini di Poso ya. Kemudian komentar apa yang terjadi, mereka tidak mengaitkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang datang dari Tuhan begitu ya. Tidak mengaitkan bahwa itu adalah azab, tidak mengaitkan bahwa itu adalah teguran, tidak. Tetapi justru mereka mendoakan, justru mereka memperlihatkan empatinya terhadap gempa yang menimpa gereja dengan kekuatan 6,0 magnitudo. Pertanyaannya kenapa? Kenapa seperti itu? Baik, kita akan jawab nanti Hafillah. Kemudian bukan hanya ini saja, ternyata ada juga gempa yang terjadi. Ini masih sama ya, gempa 6,0 magnitudo, 6 magnitudo guncang Poso, gereja ambruk dan sekeluarga rukat. Nah, selanjutnya ada di sini ya, disebutkan 1 tewas, 53 luka-luka akibat balkon gereja runtuh saat ibadah di Filipina. Kemudian selanjutnya misalkan kita melihat di pemberitaan yang lain, ada di Baptist Pers ya, gereja di California kehilangan gedungnya akibat gempa bumi. Apa yang terjadi? Mereka menunjukkan empatinya, mereka berkomentar yang bukan menghina, mencela, tetapi ada rasa sedih, ada rasa menangisnya karena kejadiannya di gereja. Nah, sahabat Asik Ngaji, kita akan jawab pertanyaan tadi yang kami ajukan. Kenapa mereka ketika umat Islam yang kena ujian, yang kena musibah, justru mereka menampilkan komentar-komentar yang tanpa adanya kasih, tanpa adanya rasa empati, bahkan tadi meminta nambah, harus 9,9 supaya rata. Ada yang mengatakan mampus, mampus, dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu, Hafillah? Karena boleh jadi yang pertama, memang tidak adanya rasa empati di dalam hatinya, tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang semacam itu. Yang kedua, karena fanatiknya terhadap agamanya. Sehingga kalau misalkan di luar agamanya, tatkala mendapatkan ujian, tatkala mendapatkan musibah, mereka merasa bahagia, mereka merasa tenang. Yang penting tidak kemudian satu agama dengannya, sampai menghilangkan rasa kemanusiaan. Itu sangat parah ya, Pak. Ya, kita bisa melihat bagaimana tadi komentar-komentar yang ada. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau misalkan dengan Islam? Maka dalam hal ini kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, lantas kemudian ada jenazahnya orang Yahudi lewat di depan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi dari duduknya kemudian berdiri. Tanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau lantas berdiri? Kan yang di depanmu itu adalah jenazahnya Yahudi yang tidak beriman kepadamu, yang tidak percaya kepadamu. Kenapa seperti itu? Maka kata Nabi SAW, bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadisnya sahih ya. Bukankah dia itu manusia? Sekali lagi, bukankah dia itu manusia? Jadi kalau misalkan bahasa kitanya, apa salahnya kalau misalkan orang Yahudi, orang Nasrani kemudian meninggal dunia, yang tentunya ya tidak memerangi kepada Islam, yang tentunya tidak berbuat zalim kepada Islam. Mereka Yahudinya ya Yahudi yang memang taat kepada agamanya, tidak memerangi Islam. Kemudian Nabi SAW dengan rasa kemanusiaannya beliau berdiri ya ikhwah. Artinya Rasulullah mengajarkan rasa empati, mengajarkan rasa kasih walaupun berbeda dengan keyakinannya.